Ya Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan landasan untuk kita menjalani hidup ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan iman kami boleh semakin dibangun, melihat kehidupan yang begitu nyata hari-hari ini, agar kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi hidup kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus yang pertama, ayat yang kelima saudara. Firman Tuhan berkata di sana, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita membaca dari 1 Petrus yang pertama, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dikatakan bahwa tidak sia-sia kita menanti-nantikan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan kita berjuang di dalam kekudusan, kesetiaan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita. Ada pengharapan ketika kita mati suatu saat nanti. Dikatakan bahwa kita ini diberikan satu bagian yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, dan itu yang Tuhan disediakan bagi kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, yang mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan berjuang dalam Tuhan. Ada satu pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada sebuah pengharapan, dikatakan kepada orang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menjaga imannya, takut kepada Tuhan, kita akan menerima satu bagian yang tidak akan binasa, yang tidak layu, tidak binasa, tidak cemar, yaitu yang tersimpan di dalam surga bagi kita, suatu hidup sampai pada kekalan. Dikatakan di sana, kitalah yang akan menerima semuanya itu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita ini adalah orang-orang percaya yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Namun di dalam penantian kita di dalam dunia ini ada begitu banyak rasanya dapat menggoyahkan iman kita. Melihat tanda-tanda zaman, mendengar deru-deru perang, melihat penyesatan hari-hari ini yang semakin di mana-mana terjadi di mana-mana, bahkan melihat keadaan dunia saudara yang sudah bergejolak seperti ini, mendengar berita-berita Alkitab berkata di akhir zaman semua itu akan terjadi, dan rasanya belum lagi kita harus menghadapi pergumulan, pencobaan, segala macam persoalan hidup. Itu rasanya membuat iman kita bagaimana saudara? Tapi dikatakan dengan jelas di sini kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Makanya hari-hari ini iman jangan sampai mati. Karena hanya dengan iman kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa mengalami semua hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Dikatakan di sana bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang ini saudara, di dalam penantian kita menantikan akhir zaman yang sudah di depan mata ini,
dikatakan bahwa ada kekuatan Allah yang akan dilimpahkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Kita dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Apa yang membuat Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya? Apa yang membuat kita dapat menikmati kekuatan Tuhan? Yaitu karena imanmu. Hari-hari ini jangan biarkan iman kita goyah. Melihat keadaan, melihat tantangan, melihat semua hal di depan mata. Jangan biarkan iman kita goyah, saudara. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 6 di sana, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari-hari ini begitu banyak pencobaan yang rasanya membuat kita ini berduka cita. Ya, mungkin hari ini ada saudara yang sedang dalam masalah keuangan, ada dalam sakit-penyakit, ada yang kehilangan anak atau orang tua, anak atau istri atau suami. Inilah dunia. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan pencobaan. Tetapi dikatakan di sini, saudara, jangan takut. Kita harus bergembira akan hal itu, akan apa? Akan pengharapan kita di dalam Kristus. Akan apa? Akan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Bergembiralah akan pengharapan itu di dalam Tuhan. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, namanya pencobaan itu tidak pernah terlepas dari hidup kita. Yang namanya persoalan itu selalu ada, tetapi jangan sampai kita ini berlarut-larut atau terlalu takut. Marilah kita belajar berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Ketika kita ada dalam masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, karena hanya itu kekuatan dari Tuhan. Ayat 7 dikatakan, kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita? Dikatakan ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Kita sedang menyatakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jangan ada dari kita yang menyerah, jangan ada dari kita yang kalah. Pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini hanya satu, untuk membuktikan iman kita. Tetaplah bertahan dalam pencobaan, jangan biarkan kita menjadi lemah, jangan biarkan iman kita goyah. Tetap bertahan dalam pencobaan dan perkatakan, aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa kekuatan yang daripadamu melimpah atas hidupku. Dikatakan maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak terlalu penting pujian dari manusia, tidak terlalu penting penghormatan dari manusia, tidak terlalu penting kemuliaan dari manusia. Yang terpenting adalah waktu kita menantikan Tuhan datang. Disitulah saudara, orang-orang yang setia, yang berjuang pada garis akhir, terbukti kemurnian imannya. Mereka akan menerima pujian-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Biarlah kita semua teruji menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga ketika Tuhan datang, kita akan menerima, saudara, pujian, penghormatan dan kemuliaan yang dari Tuhan, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Saya berdoa apapun persoalan saudara, tetaplah kuat, jalani bersama dengan Tuhan sampai kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan di pihak kita. Hari ini apapun persoalan yang saudara hadapi, perkatakan, aku percaya persoalan ini hanya untuk membuktikan kemurnian imanku yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Tuhan tertarik dengan kemurnian iman kita, saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap percaya dan tetap berjuang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, agar kami
boleh terus berjaga-jaga di dalam iman kami, bahwa kami dalam kesetiaan sampai garis akhir. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena itu, biarlah kami boleh tetap bertahan, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah sepanjang hari Engkau menyertai kami, dimanapun kami melangkah, di mana tanah yang kami injak, kami boleh diberkati. Kami boleh diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang terakhir ini sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.